7 Oktober 1962, Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Sidoarjo berdiri. Semangat pemberitaan Injil menjadikan murid menyatakan kasih Allah. Inilah yang mendorong adanya GKKAI Sidoarjo. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Kini 58 tahun sudah anugerah Tuhan atas GKKAI Sidoarjo. Sebuah perjalanan iman yang tidak mudah. Akan tetapi Tuhan membuktikan kekuatan dan kuasa-Nya atas gereja kita, sehingga kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now Perjuangan belum berakhir. Masih ada anak cucu kita, generasi muda yang masih harus dibawa pada Kristus. Marilah bersatu membangun gereja ini menjadi gereja yang memuliakan Allah dalam pemuritan, kekeluargaan, dan penginjilan. Of what the Lord has done for us, give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. Bersama maju, maju bersama. We give thanks. Salam, kembali kita bertemu dalam peribadatan minggu ini. Kita bersyukur bahwa minggu ini bertepatan dengan pengucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-58 tahun. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita dalam peribadatan yang kudus. Kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita datang dengan kesungguhan hati kita. Ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, serta Kristus sebagai kepala gereja dan Roh Kudus yang mempersatukan kita dalam rohnya. Bagi Dialah segala hormat dan pujian yang dahsyat di tempat kudusnya, yang mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan kita mau memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
kita datang dalam hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan nats pembimbing yang minggu ini diambil dari Efesus 4, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita naikkan pengakuan dosa kita. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-6 dan ke-9. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih terhadap penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus yang rindu bertumbuh, kita seringkali gagal. Kita rindu setiap hari untuk menjadi murid-murid yang taat dan setia. Namun faktanya, seringkali kita gagal. Kita tahu apa yang benar, namun seringkali hawa nafsu kita mengarahkan kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Karena itu,
Mari bersama kita merenungkan ketidaktaatan apa yang telah kita lakukan dan mendukakannya. Dan marilah kita memohon pengampunannya. Bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita pujikan, Engkau kusembah. Dalam suasana teduh, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah Yesus, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sama-sama kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Engkau datang ke bumi, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk terus melihat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Di
tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat berbeda hari ini dengan 2000 tahun yang lalu. Tuhan, biarlah dalam setiap hal yang kami alami, Engkau makin meneguhkan iman dan percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk terus taat dan setia kepadamu Tuhan. Walaupun kami seringkali gagal karena kami sebagai manusia. Kami mengaku kelemahan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami oleh Roh-Mu. Hiburkanlah kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Bangkitkanlah kami Tuhan dari keterpurukan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri kembali. Mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah. Saudara-saudara, jika demikian pengakuan dosa kita, maka dengarlah anugerah pengampunan dari Allah yang berdasarkan Titus 3, ayatnya yang kelima. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita secara bertanggapan akan membacakan petunjuk hidup baru. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, haleluya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, kita bersuka cita karena minggu ini gereja kita berulang tahun yang ke-58. Mari bersama-sama kita pujikan, bersyukurlah. Dimanapun kita berada, kami di sini, Bapak Ibu Jemaat, di rumah masing-masing, di tempat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita pujikan, bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan, bahwasanya setiap hari Tuhan memberikan kebaikannya bagi kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sejujurnya, kalau kami mau mengakui, kami rindu kita bisa beribadah secara langsung. Mari kita terus berdoa agar Tuhan yang Maha Kudus itu sungguh-sungguh memberkati negara kita, memberkati bumi ini dengan semua pemimpinnya. Biarlah mereka juga bersama-sama dengan kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan negeri kita, memulihkan bumi yang kita tinggali. Bersama-sama kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang minggu ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Maxilas. Kita akan pujikan satu pujian yang menyatakan bahwa di saat badai datang menderu, satu hal yang kita tahu, hanya Tuhan yang mampu untuk memulihkan segala sesuatu. Demikian pula di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, kalau gereja kita masih diberikan untuk berdiri dengan megah secara bangunan, secara fisik, dan kita sebagai jemaat seharusnya kita bersyukur dan bersatu di dalam doa-doa kita bagi pemulihan negeri kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan, kita pujikan, kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Doa dan firman Tuhan kami persilahkan kepada Pendeta Maksilas. Shalom saudara-saudara sekalian. Bersyukur kami boleh berjumpa di dalam hari yang istimewa, khususnya bagi gereja GKK Indonesia Jemaat Sidoarjo. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat HUT ke-58 untuk GKKA Sidoarjo. Saya teringat gereja Sidoarjo ini sudah cukup lama, mungkin pada tahun 70-an, seingat saya. Waktu itu saya diperkenalkan ke Sidoarjo itu diajak oleh Pendeta Yakob Setiawan almarhum. Diajak saya ke Sidoarjo, bahkan saya dikenalkan oleh beberapa tokoh Sidoarjo yang sudah almarhum, antara lain Bapak Chong Nan Hin dan Bapak Ji Fujen. Nah, mulai sejak itulah saya agak sering mampir ke Sidoarjo, kadang-kadang khotbah di Sidoarjo. Saya teringat waktu itu kalau saya diundang khotbah ke Sidoarjo, saya pakai sepeda motor. Waktu itu saya tidak punya mobil, jadi saya pakai sepeda motor pulang pergi. Coba bayangin, dari Surabaya ke Sidoarjo sepeda motor. Bahkan pernah beberapa kali itu kena hujan. Ya, tapi saya senang. Dan saya pikir waktu itu dari Surabaya ke Sidoarjo itu naik sepeda motor ya tidak apa-apa ya. Enggak merasa capek ya, tapi merasa happy walaupun hujanan, tapi ya saya merasa senang. Sebab saya bisa melayani di Sidoarjo mulai tahun 70-an sekian lah. Atau mungkin sebelumnya atau sesudahnya, saya agak lupa. Oleh karena itu saya punya kesan ya cukup mendalam dengan Sidoarjo.
Bahkan tokoh-tokoh Sidoarjo khusus yang seperti Bapak Jong Nam Hin almarhum dan Bapak Sifujen almarhum, itu ya sering diskusi sama saya, tukar pikiran sama saya, bahkan tanya-tanya persoalan gereja. Sehingga cukup akrab hubungan saya dengan Sidoarjo. Saya juga ingat waktu itu Sidoarjo ingin membangun gedung gereja di sini sampai harus mencari dana ke sana kemari. Walaupun saya tidak terlibat, tetapi saya diberitahu sehingga saya tahu bahwa Sidoarjo cukup gigih untuk mempunyai gedung sendiri, untuk membangun gedung sendiri. Bahkan kemudian hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini ya sering ada hubungan akrab dengan kami yang ada di Arjuno. Waktu itu memang saya menjadi gembala sidang di Arjuno, sehingga hubungan saya dengan Sidoarjo ya cukup akrab dan saya merasa senang. Dan tidak menyangka hari ini bisa kalian merayakan HUT yang ke-58. Berarti cukup lama ya gereja Sidoarjo ini. Dan dalam pikiran saya, kalau GKKA Sidoarjo sudah umur 58, apa yang ingin saudara pikirkan dan apa yang ingin saudara lakukan ke depannya? Nah, oleh karena itu saya ingin membaca sebagian firman Tuhan, dan namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami ingin membaca firman-Mu. Sekiranya firman-Mu ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, ayat yang diberikan kepada saya untuk momen yang indah ini, yaitu HUT yang ke-58, itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, akan saya bacakan dari ayat 40 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 sampai 47. Demikian bunyinya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, firman Tuhan bagian yang telah kita baca ini memberikan suatu indikasi
bagaimana gereja mula-mula itu bertumbuh. Nah, inilah yang ingin saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian. Saya ingin gereja GKKA Sidoarjo ini juga bertumbuh, terus bertumbuh. Namun, seperti saudara ketahui, pertumbuhan itu bisa lancar, bisa tidak lancar, bisa kerdil, bisa tinggi. Seperti tanaman. Ada tanaman kerdil, tumbuhnya, ada tanaman yang tumbuhnya itu bengkok-bengkok, enggak lurus. Ada yang tanaman tumbuhnya itu tumbuh tapi kurus. Ada tanaman tumbuh sehat dia, gemuk, kuat, tinggi. Mana yang saudara pilih? Tentunya saudara ingin bertumbuh dengan sehat dan kuat. Nah, inilah yang ingin saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini melalui firman yang telah kita baca tadi. Nah, langkah pertumbuhan yang pertama, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini langkah yang pertama, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian. Apa artinya? Artinya pada waktu Petrus berkhotbah, ya khotbah Petrus itu semacam KKR. Sekali dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau sudah selesai KKR, apa yang terjadi? Ya sudah pulang kan? Sudah KKR ya sudah pulang, sudah ambil keputusan bertobat, altar call-nya dilaksanakan, siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus maju. Saya kira Petrus waktu itu juga mengadakan altar call, siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus maju atau berdiri. Akhirnya yang bertobat pada waktu itu berapa? 3.000 orang. Tapi setelah mereka 30.000 orang bertobat itu, kelihatannya mereka itu tidak mau pulang. Mereka masih tanya-tanya sama Petrus. Oleh karena itu ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lagi, yaitu Petrus, memberi suatu kesaksian. Jadi Petrus itu melayani jemaat-jemaat yang baru bertobat itu, atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Sehingga Petrus itu melayani dan meladeni mereka. Jadi diajak diskusi terus. Karena apa? Karena mereka itu petobat-petobat baru itu tanya terus. Saudara-saudara, memang orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu bisa banyak pertanyaan. Saya ingat dahulu saya ada salah satu jemaat, dia itu baru bertobat. Dulunya sama sekali bukan Kristen. Setelah dia bertobat, kemudian dia mengikuti katekisasi. Setelah ikut katekisasi, dia dibaptis. Nah, setelah dibaptis, dia tidak berhenti tanya sama saya. Seringkali orang yang saya sebut orang ini sudah bapak ya, bukan anak muda, bapak. Dia sering tanya sama saya, kadang-kadang setelah selesai kebaktian minggu itu saya dicegat di pintu depan, saya ditanyai, semuse saya ingin tanya boleh enggak, tanya ini, dia sambil bawa Alkitabnya, ini sih apa artinya. Pernah dia bilang begini, semuse boleh enggak saya ke rumah semuse, saya mau tanya, saya silakan. Benar juga dia tanya, karena waktu itu memang rumahnya dia tidak jauh dari rumah saya. Jadi saya merasa senang dan kagum bahwa petobat baru itu begitu banyak pertanyaan. Namun saudara-saudara, yang aneh ya, yang terjadi apa? Banyak orang Kristen yang lama, yang sudah lama menjadi orang Kristen, pertanyaannya itu makin kurang. Jarang bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Karena pertanyaan yang kurang, omelannya yang banyak, mudah tersinggung. Bukan hanya sekedar ingin tahu Alkitab, mereka tidak mau tahu lagi. Seolah-olah mereka pikir saya ini sudah puluhan tahun di gereja. Sayangnya mereka itu akhirnya entah kenapa, karena tidak mau belajar lagi, maka mereka itu mudah tersinggung.
banyak ngomel. Coba saudara perhatikan, yang paling banyak ngomel di dalam gereja itu siapa? Jemaat baru atau jemaat lama? Pasti jemaat lama. Jemaat baru sungkan, dia baru dibaptis kok langsung sudah ngomel-ngomel ke gereja. Oh, jarang itu terjadi. Kenapa yang jemaat yang lama itu sering ngomel, sering tersinggung? Saudara-saudara, bahkan sampai tidak mau ke gereja, bahkan gara-gara persoalan kecil pindah gereja. Saudara lihat enggak? Ada enggak yang terjadi di gereja saudara? Ya moga-moga enggak ada, tapi saya tahu ada orang jemaat, orang Kristen, jemaat lama yang begitu mudah tersinggung, tidak ngambek, enggak mau ke gereja, bahkan pindah ke gereja. Oleh karena itu, Petrus berkata demikian, supaya mereka itu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Petrus itu sepertinya sudah punya firasat. Kalau jemaat baru itu tidak dilatih dengan baik-baik, nantinya jemaat ini pasti banyak omelan-omelan, pasti mudah tersinggung. Oleh karena itu Petrus berkata, ayo selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Lalu apa artinya angkatan yang jahat? Saya ingin mengajak saudara melihat di Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Yang demikian bunyinya. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, coba saudara perhatikan. Paulus di Filipi juga mengatakan yang sama. Ayo, saudara harus keluar dari angkatan yang bengkok dan sesat ini. Sama seperti kata Petrus pada waktu hari Pentakosta, selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat itu. Jadi angkatan yang jahat itu apa? Ya supaya kita itu keluar dari banyak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi langkah pertama pertumbuhan gereja itu, yaitulah selamatkanlah dirimu dari suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Semoga GKKA Sidoarjo yang sudah atau yang sedang merayakan HUT 58 ini, kedepannya moga-moga sudah tidak ada lagi bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan jadilah jemaat yang sehat secara pikiran, sehat secara batin. Itu langkah pertama, langkah pertumbuhan yang pertama. Langkah pertumbuhan yang kedua, ada komitmen. Ada komitmen. Apa artinya komitmen? Komitmen itu artinya saya secara aktif komit. Saya secara aktif semangat ikut di dalam pelayanan. Itu namanya komit. Komit itu komit kepada sesuatu kan? Komit kepada sesuatu yang saya lakukan atau yang diinginkan oleh gereja. Dan saya tidak tahu GKKA Sidoarjo ini berapa orang yang komit pada gereja saudara. Saya tahu kalau jemaat kalian rajin ke gereja, tiap minggu ke gereja, ikuti kegiatan-kegiatan persekutuan-persekutuan atau komisi-komisi, ya puji Tuhan. Tapi sekedar hadir itu bukan komit. Komit itu adalah melibatkan diri secara aktif di dalam pelayanan. Nah, Petrus di dalam khotbah, setelah khotbah,
Diteruskan dengan catatan-catatan, ada komitmen, ada 4 komitmen yang dicatat di ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, komitmen yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu komitmen. Saya kalau tanya kepada saudara, saudara menjadi anggota gereja GKKA Sidoarjo, apa yang saudara ingin sumbangkan kepada gereja Sidoarjo? Apakah cuma sekedar persembahan dan perpuluhan? Apakah tidak ingin ada kegiatan lain? Ya, bersyukur bagi saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, kemajelisan, kepengurusan, dan aktivis lainnya. Tapi itu bukan yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Walaupun itu baik, tetapi yang penting itu komit. Komit bukan sekedar komit di dalam tugas saya. Bukan, kalau sebagai majelis, tugas saya bendahara, saya komit di dalam urusan bendahara. Diakonia, saya komit dalam urusan diakonia. Itu baik, tetapi tuntutan dari firman Tuhan itu lebih dari sekedar menjalankan tugas rutin. Yang ditekankan sama firman Tuhan di sini ada 4 macam komit. Yang pertama yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Coba bayangkan pada waktu Petrus berkhotbah atau adakan KKR. Berapa yang bertobat? 3.000. Wah, luar biasa ya. Setelah itu apa? Setelah itu dikatekisasi. Seperti tadi saya katakan toh, mereka itu banyak bertanya-tanya sama Petrus. Jadi Petrus nggak sempat istirahat itu. Setelah khotbah KKR, nggak bisa pulang dia. Dia dicegat sama jemaat yang ribuan di situ itu, ditanya macam-macam tanyaan. Pak Petrus, saya ingin tanya ini. Pak Petrus, saya ingin tanya itu. Oleh karena itu tadi dikatakan dia banyak memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Yaitu semacam katekisasi. Semacam katekisasi. Jadi zaman dulu dibaptis dulu baru katekisasi. Sekarang kan lain toh. Gereja ada aturan sebelum dibaptis harus katekisasi. Yaitu aturan gereja. Tapi tidak masalah. Apakah dibaptis dulu baru dikatekisasi atau dikatekisasi dulu baru dibaptis, itu tidak masalah. Yang penting itu apa? Yang penting itu katekisasinya itu yang penting. Bukan baptisannya, katekisasi. Kelanjutannya itu loh yang penting. Jadi katekisasi pada waktu zaman Petrus itu untuk melatih supaya 30 orang ini 3.000 orang ini benar-benar dimuridkan. Itu namanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi petobat-petobat baru pada waktu itu nurut, disuruh belajar Injil, mereka belajar tiap hari, mereka belajar, mereka nggak pulang. Jadi walaupun KKR selesai, sesi tanya jawab itu selesai, besoknya mereka datang lagi. Untuk apa? Untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar tentang firman Tuhan, mereka ingin tahu tentang siapa Yesus itu. Mereka ingin lebih tahu. Jadi mereka itu nurut. Disuruh datang lagi belajar, mereka datang. Memang orang Kristen atau petobat-petobat baru itu lebih menurut ya. Tapi kalau yaitu saya sayangkan, ini aneh saya yang kedua. Aneh saya yang pertama tadi itu, orang Kristen yang makin lama makin ngomel. Orang ini ya aneh yang pertama. Aneh yang kedua sekarang ini, orang Kristen yang sudah lama makin males PA. Suruh ikut PA itu enggak mau. Ayo kita ngajakkan PA, enggak mau. Macam-macam alasannya. Macam-macam alasannya. Pernah sekali saya dengarkan juga lucu. Salah satu majelis dari gereja lain, waktu itu sempat ngomong-ngomong sama saya, ya ngomong-ngomong macam-macam lah. Kemudian dia mengatakan begini kepada saya, semesti kamu tahu, di gereja saya itu, wih banyak PA.
Bahkan diwajibkan majelis harus ikut PA, seminggu minimal sekali PA. Saya ikut 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun saya ikut. Sampai saya bosen dan sampai saya kepala pusing. Saya dengarkan lucu, loh kok bisa loh majelis ini PA, ikut PA kok sampai kepalanya jadi pusing. Saudara-saudara, entah mana yang keliru, saya tidak tahu apakah isi PA-nya yang keliru, entah majelisnya ini yang keliru. Kenapa dia punya pendapat demikian? Cuma kalau kita kembali ke zaman rasul-rasul, siapa sih rasul-rasul itu? Mereka itu gelar teologianya itu apa? S1, S2, S3? Enggak ada. Semua rasul-rasul pada waktu itu pendidikannya itu sederhana sekali. Mereka tuh kalau enggak pemungut cukai ya penangkap ikan. Ya begitu. Enggak ada S1, S2, S3 itu. Mereka itu rakyat biasa dan berpendidikan biasa, mungkin enggak lulus SMP atau enggak lulus SMA. Mereka bisa memimpin PA. Kenapa? Karena apa? Karena menurut pengertian saya, Alkitab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan suatu kitab yang sulit dimengerti, tapi bisa dimengerti. Memang saya akuin di dalam Alkitab memang ada beberapa yang sulit dimengerti, tapi bukan semuanya sulit dimengerti, tapi bisa dimengerti. Dan kedua, pada waktu zaman rasul-rasul 3.000 orang petobat-petobat baru itu, siapa mereka pendidikannya? S1, S2, S3, mahasiswa? Enggak, biasa, rakyat biasa. Saudara-saudara, yang tergolong S1, S2, S3 itu ialah Farisi lah, Saduki lah, ya. Itulah guru-guru agama, itulah yang mungkin tergolong intelektual. Tapi rakyat pada umumnya pada zaman itu, mereka itu adalah berpendidikan sederhana. Tapi kenapa mereka PA tidak kepala pusing? PA mau. Karena karena firman Tuhan memang tidak terlalu sulit dimengerti. Kalau mau mengerti bisa. Kedua, mereka punya hati untuk belajar firman Tuhan. Lalu tujuannya katekisasi itu apa? Atau tujuannya PA itu apa? Supaya kita itu lebih mengenal siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan apa dunia ini. Saudara-saudara, menarik sekali, tradisi orang Yahudi itu mengkaitkan hari Pentakosta, yaitu pada waktu Petrus khotbah itu kan pada hari Pentakosta. Mengkaitkan Pentakosta itu dengan peristiwa di Gunung Sinai, di mana Musa menerima 10 hukum Allah. Itu dikaitkan. Jadi sepertinya pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai memberikan 10 hukum Allah itu, yaitu pada hari Pentakosta. Itu pengertiannya orang Yahudi. Jadi di sini kita mengerti bahwa pentingnya firman Tuhan. Ini komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua adalah persekutuan. Saudara-saudara, apa artinya persekutuan? Kalau zaman sekarang kita mendengarkan persekutuan itu, pikiran kita itu lalu melayang kemana? Ke makan-makan. Kadang-kadang kita bisa tanya, kalau kita diberitahu, nanti malam ada persekutuan ya, kamu hadir. Oh ya, di rumahnya siapa? Oh, ada makan-makannya. Selalu tanya begitu, atau hatinya memang cenderung ke situ. Kalau ada makan-makan, ya mau datang. Kalau nggak ada makan-makan, nggak mau datang. Saudara-saudara, saya cuma pikir begini. Kalau GKKA Sidoarjo ini setiap selesai selesai kebaktian minggu diberi makan, makanan yang enak, seafood, katakanlah begitu. Kalau tiap minggu begitu, saya yakin tidak sampai 1 bulan gereja ini sudah penuh orang. Kenapa? Dianggap gereja ini semacam persekutuan yang ada makan-makannya. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, persekutuan yang dimaksud di dalam
perjanjian baru ini bukan soal makan-makan, tapi adalah kesatuan di dalam gereja. Itu yang ditekankan, kesatuan dalam gereja. Kalau gereja ini bersatu, maka kita ini, hati kita itu dikuatkan. Selain hati kita dikuatkan dengan persekutuan itu, juga dikuatkan dengan saling menguatkan. Jadi gereja itu pentingnya ada persekutuan, itu supaya saling menguatkan. Sehingga pentingnya persekutuan di dalam gereja ini sampai-sampai dicatat di pengakuan iman rasuli. Di pengakuan iman rasuli kita salah satu kalimatnya mengatakan apa? Persekutuan orang kudus. Ini komitmen yang kedua. Komitmen yang ketiga, memecahkan roti. Nah, memecahkan roti ini bukan artinya roti dipecah-pecahkan atau makan. Tidak, karena istilah memecahkan roti itu pakai artikel. Artikel itu ialah itu. Jadi terjemahan letter luck-nya itu begini, memecahkan roti itu. Nah, yang dimaksud memecahkan roti itu ialah perjamuan kudus. Jadi di dalam langkah pertemuan gereja yang kedua itu harus ada perjamuan kudus yang betul. Perjamuan kudus itu termasuk sakramen. Jadi di dalam gereja kita ada dua macam sakramen, satu baptisan, satu perjamuan kudus. Itu sakramen. Apa artinya sakramen? Yaitu sakramen itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan dari manusia untuk Tuhan, tetapi dari Tuhan untuk manusia. Jadi baik itu baptisan, baik itu perjamuan kudus, itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia, bukan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu baptisan dan perjamuan kudus tidak boleh dilakukan untuk diri sendiri. Artinya tidak boleh ada orang membaptiskan diri sendiri. Saya masuk di dalam air, saya baptiskan. Atau sampai air sendiri, saya baptiskan diri saya sendiri. Enggak benar itu. Kenapa? Sakramen itu pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi, bukan kamu yang kasih dirimu sendiri. Kedua, perjamuan kudus juga tidak bisa dilakukan diri sendiri. Tidak bisa saya ambil roti sendiri, saya beli roti di toko roti, saya beli anggur di toko, di supermarket, lalu saya minum roti, saya makan roti dan saya minum anggur itu, saya berdoa sendiri, saya makan sendiri. Nggak bisa. Perjamuan kudus nggak bisa dilakukan diri sendiri. Kenapa? Karena perjamuan kudus juga adalah pemberian Tuhan, dari Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan melalui orang yang layak memberikan perjamuan kudus kepada kita. Ya puji Tuhan, gereja kita tidak ada orang yang melakukan perjamuan kudus diri sendiri. Dan oleh karena itu saudara juga jangan coba-coba melakukan perjamuan kudus diri sendiri ya. Jangan minta rotinya sama gereja, jangan minta anggurnya sama gereja lalu saudara bawa pulang, saudara bilang sini, kamu tak ladeni perjamuan kudus, ayo kamu sini, tak kasih ini rotinya, ayo berdoa. Sudah? Nah ini anggurnya kamu minum. Nggak bisa begitu. Karena apa? Ini sakramen itu adalah pemberian Tuhan kepada kita melalui gereja. Itu komitmen yang kedua. Ketiga, komitmen yang keempat itu berdoa. Berdoa itu juga ada artikelnya, yaitu doa itu. Doa itu doa apa? Doa umum, kebaktian umum, maksudnya begitu. Kebaktian umum di dalam gereja. Saya yakin gereja saudara di sini juga ada kebaktian doa. Nah, kalau gereja ingin bertumbuh, tergantung berapa orang yang mau datang ke gereja berdoa. Saudara jangan salahkan gereja saudara, GKK Sidoarjo. Wah, nggak bisa tumbuh-tumbuh. Kebaktiannya, kursinya enggak penuh orangnya, bahkan ada sebagian sudah pindah gereja lainnya. Wah ini gereja ini enggak baik, ini hamba Tuhannya enggak bisa melayani dengan bagus, atau khotbahnya enggak bagus, atau majelisnya enggak peduli sama kita. Jangan saudara pikir begitu. Kalau saudara betul-betul ingin gereja itu maju, turutilah petunjuk firman Tuhan itu pertumbuhan. Ada komitmen itu, yaitu komit berdoa. Nah saudara mau berdoa enggak untuk di gereja ini? Ingat,
Tadi saya katakan doa yang berdoa itu bukan berdoa diri sendiri di rumah, bukan. Kenapa? Istilah berdoa itu ada artikelnya. Artikel itu berdoa itu khusus gitu loh. Maksudnya bukan doa sembarang doa. Memang kita boleh berdoa di mana saja, di rumah, di gereja, di pasar, boleh. Enggak masalah, Tuhan juga dengar. Tapi yang dimaksudkan supaya kalau gereja ingin bertumbuh, doa itu harus dilakukan dengan baik, yaitu doa di gereja. Saya harap setelah HUT ke-58 ini bisa banyak orang mendoakan gereja. Memang masa pandemik ini kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kan bisa doakan gereja kan? Doakanlah gereja supaya bertumbuh. Kenapa? Saudara jangan sungkan-sungkan kalau tanya sama Tuhan. Saudara minta sama Tuhan, minta apa saja boleh, enggak apa-apa. Tuhan tidak merasa direpotkan kalau kita minta apa aja. Tapi saudara juga jangan khawatir kalau Tuhan tidak bisa memberi apa-apa. Saudara jangan khawatir, waduh ini Tuhan mungkin permintaan saya ini terlalu besar. Tidak ada hal terlalu besar bagi Tuhan tidak bisa memberi. Tidak ada hal yang terlalu banyak bagi Tuhan sehingga Tuhan merasa bosan dengarkan doa kita. Tidak ada. Tuhan semuanya mau dengarkan doa kita. Nah ini komitmen pertama, keempat. Jadi langkah tumbuh pertumbuhan gereja yang kedua itu ada komitmen. Langkah pertumbuhan gereja ketiga, lalu akibat daripada pertumbuhan itu apa? Akibatnya apa? Kalau kita tadi mengikuti langkah-langkah itu, lalu akibat pertumbuhan itu akan saya baca dari Yohanes pasal 14 ayat 12 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa saya kutip ayat ini? Karena Tuhan sudah berjanji, kemudian kelak engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Contohnya Petrus berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian khotbah lagi beberapa hari, 4.000 orang bertobat. Yesus sekali berkhotbah, berapa yang bertobat? Enggak banyak. Bahkan ada yang enggak mau bertobat. Enggak mau bertobat. Yesus pulang ke Nazaret khotbah, enggak ada yang mau dia. Enggak dianggap Yesus itu. Malah mereka di kampung halamannya Yesus, orang-orang itu berkata, Yesus ini kan dari kampung kita. Siapa dia kok mau khotbah segala macam untuk kita? Enggak usahlah, udah kamu pulang, pergilah. Saya tahu kamu tuh anaknya tukang kayu. Malah diremehkan. Paling-paling Yesus memberikan makan 5.000 orang, itu betul. Bisa juga memberikan makan kepada 4.000 orang kemudian harinya, betul juga. Tapi itu memberi makan, bukan bertobat. Lah Petrus sekali khotbah 3.000 orang. Artinya apa? Betul juga kan kata Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, gereja bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Maka ketakulah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saudara-saudara, gereja, coba saudara pikirkan sendirilah. Seperti saya sebutkan tadi pada mula-mula. GKKA Sidoarjo waktu ingin didirikan, punya uang? Enggak punya. Lalu dari mana uang? Ya sampai minta sokongan sana, sokongan sini. Akhirnya kan jadi. Kemudian direnovasi seperti sekarang ini. Punya uang kontan? Enggak punya. Ya, tapi semua orang berani membangun gedung berlantai seperti sekarang ini. Karena apa? Karena saudara yakin saudara bisa melakukan hal yang besar. Nah, ini memang janji daripada Tuhan. Jadi kalau iman saudara makin besar,
maka mujizat-mujizat itu makin banyak terjadi. Yang saya maksudkan mujizat-mujizat itu jangan terpaku kepada kesembuhan dan pengusiran setan. Banyak hal mujizat-mujizat bisa terjadi. Seperti saudara dahulu 50 atau 60 tahun yang lalu saudara tidak punya gereja di Sidoarjo. Akhirnya 58 tahun yang lalu saudara mulai kebaktian. Saya kalau tidak salah dulu saudara kebaktian di rumah tangga. Akhirnya punya gedung sendiri, beli tanah sendiri, bangun gedung sendiri. Saudara-saudara, ini mujizat kan? Jadi kedepannya saudara juga harus yakin dengan iman yang kuat, gereja GKK bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara besar. Itu akibatnya. Pertama, bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Nah yang kedua, membagi-bagikan kepada semua orang, itu ayat 45, yaitu suka beramal. Saudara-saudara, saya harap GKKA Sidoarjo juga cukup berani beramal, menolong yang miskin, janda-janda, yatim piatu. Jangan cuma selalu membangun gedung gereja, membesarkan gedung gerejanya, tapi melupakan yang miskin dan yang susah. Jadi gereja yang bertumbuh, jemaatnya makin beramal. Beramal untuk Tuhan, beramal untuk manusia. Saya juga kepingin ke depannya saudara sekalian yang mau memberi lebih banyak kepada Tuhan, juga mau menolong lebih banyak kepada orang-orang yang dibutuhkan. Sebagai kesimpulan, di dalam Kisah Para Rasul ada beberapa kali dicatat tiap hari. Pertama, tiap hari bertemu, itu ayat 46. Tiap hari PI, pengabarkan Injil 47, karena banyak yang bertobat kan. Tiap hari beramal, pasal 6 ayat 1. Tiap hari PA, pasal 17 ayat 11. Tiap hari tambah petobat baru, pasal 16 ayat 5. Saudara, jadi beberapa kali dalam Kisah Rasul itu mencatat tiap hari bertemu, maksud saya tiap hari bertemu, tiap hari PI, tiap hari beramal, tiap hari PA, tiap hari tambah petobat baru. Itu apa artinya? Itu artinya saudara itu hati saudara beribadah dan melayani Tuhan itu bukan hanya pada hari Minggu saja. Setiap hari itu saudara siap untuk melayani Tuhan, siap bertumbuh. Baik suka bertemu dengan jemaat-jemaat sekaliannya. Kalau bisa tiap hari ketemu di gereja, apa salahnya? Kan baik toh untuk bersekutu. Kalau bisa PI, tiap hari PI, apa salahnya? Baik toh, baik. Jadi kita harus belajar bagaimana kita itu punya hati mau melakukan semuanya itu. Bukan berarti tiap hari itu diterjemahkan secara harafiah, yaitu tiap hari harus begini-begini. Tidak. Tapi itu adalah satu sifat, satu sikap di mana saya suka bertemu. Kalau tiap hari itu saya ganti istilahnya suka gitu, mungkin lebih jelas, tidak salah paham. Suka bertemu satu sama lainnya, suka memberitakan Injil, suka beramal, suka belajar firman Tuhan, dan akhirnya Tuhan suka menambahkan jemaat-jemaat baru kepada gereja kita. Saudara, kalau gereja kita jumlahnya jemaat tidak bertambah, apa bahayanya? Bahayanya ialah iblis akan menambahkan orang. Orang siapa yang ditambahkan oleh iblis? Yaitu orang semacam Yudas, orang semacam Ananias, orang semacam Safira. Itu ditambahkan dalam gereja. Repot gerejanya, jemaatnya menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya, menipu uang gereja. Itu terjadi dalam gereja. Kenapa? Karena gereja tidak bertumbuh. Akhirnya
iblis yang menumbuhkan. Tuhan tidak memberi jiwa baru, iblis yang menambahkan jiwa baru kepada saudara. Apa saudara kepingin gereja saudara ditambahi jiwa baru sama iblis? Yaitu orang semacam Yudas, orang semacam Ananias, orang semacam Safiras. Enggak kan? Nah, kalau saudara tidak ingin, ayo cari jiwa-jiwa yang baru. Inilah firman Tuhan pada saat ini yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga saudara ingat pertumbuhan pertama adalah diselamatkan dari angkatan yang jahat. Jangan suka bersungut-sungut, tapi seringlah memuji, bersyukur. Kemudian pertumbuhan yang kedua ada komitmen. Cuma dua langkah. Dua langkah saja. Supaya akibatnya nanti terlihat jelas, kita semuanya punya sikap begitu saleh kepada Tuhan, dan Tuhan berkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah gerejamu GKKA Jemaat Sidoarjo ini. Tatkala mereka merayakan HUT yang ke-58, supaya mereka tahu bahwa mereka bukan lagi anak-anak, mereka sudah dewasa. Biarlah mereka tidak puas dengan apa yang mereka ada sekarang. Biarlah Tuhan membantu mereka bertumbuh menjadi kuat dan sehat sesuai dengan firman yang telah kami renungkan tadi. Semoga kemudian kelak gereja GKKA Sidoarjo ini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Kau tambahkan karena jemaat-jemaat rajin memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Semoga gereja GKKA Jemaat Sidoarjo ini betul-betul mengasihi satu sama lainnya, supaya bersama-sama bertumbuh. Supaya dengan demikian gereja ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya silakan saudara-saudara sekalian berdiri. Saya akan mengajak saudara sekalian untuk memperbaharui pengakuan iman kami dengan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengarkan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan minggu ini terambil dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer dengan nomor rekening sebagaimana yang sudah tertera. Juga bisa diberikan melalui amplop dan dititipkan di sekretariat gereja pada jam dan hari kerja. Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur, kita memuji Tuhan kembali dengan satu pujian. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku,
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan dengan semua yang difirmankannya.
Mari bersama-sama kita menaikkan pokok doa syukur dan syafaat kita yang akan dipimpin oleh penginjil Kristi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syukur kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur jikalau pada saat ini setiap kami juga diberikan kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan persembahan kami, di mana Tuhan telah mencukupkan kami, Tuhan telah memeliharakan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semoga kiranya setiap persembahan kami, persembahan syukur ini dapat Tuhan layakan sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah juga setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, di dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan di dalam kesehatannya. Bahkan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini masih belum berkesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang sudah mereka miliki, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan memenuhi kebutuhan setiap mereka hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terimalah setiap persembahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa, ada kabar yang mengatakan bahwa perkiraan cuaca mengabarkan akan terjadi bencana alam di sekitar Pulau Jawa. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kita, supaya kita juga senantiasa semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk pemulihan bangsa kita yang masih kita belum tahu sampai kapan akhir dari pandemi ini. Kita terus berdoa untuk setiap pemulihan kesehatan, pemulihan perekonomian, bahkan juga pemulihan di bidang pendidikan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya Engkau yang bertahta, Engkau yang berotoritas atas bangsa dan negara kami, bahkan juga atas dunia ini. Kami percaya untuk setiap pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan bagi setiap kami. Bapa di sorga, di dalam setiap kabar yang kami dengar, kami hanya mampu berserah dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa dan negara kami adalah yang terbaik. Ajari setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya semakin hari kami semakin memiliki iman yang teguh dan pengharapan di dalam Tuhan. Berdoa juga supaya setiap kehadiran kami, bahkan juga kehidupan kami boleh membawa dampak yang baik bagi setiap saudara-saudara kami di luar sana. Sehingga ketika mereka melihat kami, maka mereka juga memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga terus berdoa dan menyerahkan di dalam kuasa Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Di dalam pandemi yang kami hadapi hingga hari ini dan sampai kapan kami tidak tahu, tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan dan ada pemulihan. Terus berdoa untuk pemulihan perekonomian, pemulihan kesehatan, pemulihan di bidang pendidikan, bahkan juga di segala bidang. Berdoa juga menyerahkan setiap pemerintah, bahkan juga orang-orang yang bertanggung jawab di bidang masing-masing, supaya biarlah kiranya mereka tetap berada di dalam pertolongan Tuhan, mengerjakan setiap bagian mereka dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan pemulihan bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, menyerahkan bangsa negara kami di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Yang selanjutnya mari kita bersama-sama bersyukur untuk 50 tahun pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi gereja kita, GKKAI Sidoarjo, dalam setiap perjalanan kehidupan iman dan juga kehidupan jemaat. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Mari berdoa supaya kita sebagai gereja-gereja tetap mampu mengalami pertumbuhan iman dan pendewasaan. Kita juga bersyukur untuk saudara-saudara kita seiman yang dalam minggu ini juga boleh menikmati pertambahan usia. Mari kita berdoa supaya di dalam kehidupan selanjutnya setiap mereka juga berada di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh menaikkan syukur kepada Tuhan pada hari ini di mana 58 tahun gereja kami boleh berdiri. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan senantiasa memperhatikan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan. Bapa di sorga, kami berdoa supaya di usia yang ke-58 tahun ini, setiap kami jemaat Tuhan semakin hari semakin mengalami proses pertumbuhan iman, semakin bertumbuh di dalam kasih, di dalam pengharapan, dan di dalam pendewasaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga supaya setiap kami, masing-masing jemaat Tuhan mampu mengerti setiap tugas tanggung jawab kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga bersyukur untuk beberapa dari saudara kami yang dalam minggu ini juga boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Tuti Sufia, kami bersyukur untuk Saudari Mira, kami bersyukur untuk Saudara Kevin Kristi, kami bersyukur untuk Pak Pipin, bersyukur untuk Ibu Yending, bersyukur untuk Ibu Lilis Setiawati, bersyukur untuk Pak Heru, dan bersyukur untuk Ibu Hyucin. Kami bersyukur untuk pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami ini Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan mereka selanjutnya bersama dengan keluarga masing-masing, bahkan di dalam setiap hal yang mereka kerjakan, supaya senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan yang baru di dalam usia yang baru ini, setiap mereka menjadi orang-orang yang terbukti setia di dalam Tuhan. Berdoa juga bagi setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang selalu percaya, selalu setia, dan selalu mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita kembali bersyukur bahwa di tengah-tengah kita hadir tim musik baru yang melengkapi tim pelayanan kita. Kita beri nama The Ladies. Mereka akan memujikan satu lagu, Kitalah Gereja.
terhormat dan terkasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sinode GKKA Indonesia, rekan majelis dan jemaat GKKA Indonesia di berbagai kota, para hamba Tuhan dan diaken terdahulu yang pernah melayani di GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo, majelis pengurus komisi, segenap jemaat GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo. Salam dalam kasih Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus bagi kita semua. Perkenankan saya mewakili segenap keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo menghaturkan terima kasih atas dukungan dan doa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam ibadah syukur ulang tahun ke-58 GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo hari ini. Selama 58 tahun ini, sungguh segala sesuatu ada dari dan karena Tuhan Allah sendiri. Ialah yang menempatkan beragam pribadi untuk digembalakan di gereja ini. Mulai dari para misionaris CFMU, para hamba Tuhan, tetap maupun praktek, para diaken, pelayan komisi, guru sekolah minggu, dan bahkan memanggil segenap jemaatnya. Kita patut bersyukur atas perkenannya memakai beragam pribadi tersebut mewarnai komunitas kita dengan segala kontribusi, waktu, daya, dana, dan doa. Mazmur 127 ayat 1, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah upaya orang yang membangunnya. Maka patutlah kita mengembalikan segala mulia dan hormat pada Allah yang telah memulai pekerjaannya dan dengan setia sampai hari ini memeliharakan kita semua. Visi misi GKKA Indonesia bertumbuh ke arah Kristus, bersinar bagi sesama. Tahun 2020-2021 ini GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo juga berjalan dalam tema yang selaras, yaitu menjadi murid, be disciple, yang mengasihi Kristus. Sering kita mendengar bahwa menjadi dewasa adalah pilihan. Namun, justru seiring bertambahnya usia, menjadi dewasa, grown up people, justru harus makin diupayakan. Bukan lagi sebuah pilihan, bisa diambil atau tidak. Menjadi dewasa ternyata tidak mudah. Banyak karakter yang harus dikikis dan prosesnya menyakitkan. Selama perjalanan hampir 6 dasawarsa ini, banyak kesulitan, tantangan, konflik yang dialami, namun kita patut bersyukur atasnya. Menjadi dewasa juga memaksa kita keluar dari zona nyaman. Bertumbuh ke arah Kristus berarti bersedia memberi diri, mengalami penolakan, sindiran, kritikan tajam, namun tidak menjadi pahit hati, dan tetap taat mengerjakan panggilan dengan sukacita. Ulang tahun ke-58 ini mengambil tema Grow Up, We Are Ready. Perkenankan saya mengundang kita semua untuk ambil bagian di dalamnya. Mungkin kita bertanya dulu, grow up, are we ready? Menjadi dewasa, siapkah kita? Yuk, tidak berhenti pada pertanyaan ini. Mari kita bersedia menjawabnya. Grow up, yes, we are ready. Maka mari jemaat sekalian, mulai dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, bahkan jemaat lansia dan kaum dewasa. Mari kita bersiap menjadi dewasa dalam Tuhan. Dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus Sang Kepala Gereja. Soli Deo Gloria. Salam Bapak Ibu sedang jemaat sekalian yang dimuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-58 tahun. Puji Tuhan, selama 58 tahun kita telah membuktikan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam setiap gerakan gereja kita. Mari bersama-sama kita merayakan syukur ini, kita memujikan satu pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Kami di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersama-sama kita bersukacita, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, puji Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Dan sungguh-sungguh kita mengucapkan syukur. Haleluya. Kita bersyukur bahwa selama ini di tengah semua dinamika yang kita hadapi, nyata bagi kita saat ini kita ada sebagaimana kita ada karena karya Tuhan semata. Bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sementara musik terus berjalan, di tengah ungkapan rasa syukur kita, saya mengundang majelis dan perwakilan pengurus komisi untuk bisa bersama-sama dengan kami di mimbar ini untuk bersama-sama kita berdoa dengan sidang jemaat sekalian, mengungkapkan rasa syukur kita. Mari persilakan.
sebagaimana ku ada di hadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku ada dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama-sama kita pujikan lagu ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kami persilakan kepada penginjil Arumi memimpin kita dalam doa ucapan syukur kita. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan bersyukur untuk 58 tahun pertolongan Tuhan atas GKKA Sidoarjo. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur, sebab bukan dengan kuat gagah kami, namun Immanuel, sampai hari ini Tuhan beserta dengan kami, dengan GKKA Sidoarjo. Di dalam segala dinamika yang ada, Tuhan berkuasa. Kami mengembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa saat ini, di dalam peringatan 58 tahun Tuhan memberkati gereja ini. Kami juga merindukan dan kami terus bergumul bagi gereja ini Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, agar Engkau sendiri yang menolong. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan visi kepada kami, menjadi gereja yang memuliakan Engkau, dalam pemuridan, dalam keluarga, dan di dalam penginjilan. Namun kami juga menyadari Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap pemimpin gereja ini memiliki pengertiannya masing-masing tentang memuliakan Engkau. Maka kami berdoa kiranya Tuhan menolong, supaya Engkau memberikan pengertian yang berasal dari-Mu, bagaimana kami harus memuliakan-Mu, bagaimana para majelis yang sudah diberikan tanggung jawab mengerti bagaimana caranya memuliakan Engkau, supaya kami menyatukan visi kami untuk benar-benar memuliakan Engkau, memuridkan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu untuk majelis yang saat ini Tuhan memberi kesempatan mereka untuk menjabat, baik sebagai diaken maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberikan pertolongan sebab mereka pun memiliki kelemahan dan keterbatasan. Mereka tidak cukup kuat, tetapi kami mau percaya sampai dengan hari ini Tuhan terus menolong mereka. Mereka boleh terus melayani oleh karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Tolong kiranya Engkau memberkati diaken Ike beserta dengan seluruh tim diaken, bahkan juga dengan tim hamba Tuhan.
Kami memohon agar Tuhan sendiri yang akan terus menolong mereka supaya mereka beroleh pengertian-pengertian yang baru yang berasal dari Tuhan. Supaya mereka tidak hanya sekedar melayani tetapi mereka juga mengenal Engkau. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu bagi setiap komisi. Komisi Usia Emas, Komisi Wanita Elizabeth, Komisi Pemuda Eklesia dan Komisi Sekolah Minggu El Shaddai. Dan juga persekutuan-persekutuan yang lain. Kami bersyukur masih ada penggiat-penggiat pelayan Tuhan yang boleh ada di dalam bagian komisi ini sebagai pengurus, yang dalam situasi pandemi ini mereka terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan melalui komisinya masing-masing. Tolong kiranya mereka boleh tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara para pengurus komisi atau anggota komisi-komisi ini mengalami pergumulan, Tuhan dengarlah doa kami. Tolong kami supaya kami menyelesaikan tiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi murid-murid yang sejati, bukan hanya penggemar-penggemar Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang Kristen yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami sungguh berkenan dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Karena itu tolonglah kami, supaya dalam masa-masa pergumulan pandemi ini, atau di dalam segala kondisi kami terus diizinkan untuk melihat kuasa-Mu, supaya kami tahu bahwa Engkau Allah berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan kami, dan itu menjadi alasan bagi kami, supaya kami terus bekerja keras di dalam menjalankan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami, ini ucapan syukur kami atas Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi GKKA Sidoarjo. Karena kami percaya kalau Tuhan yang memulai gereja ini, maka Engkau bertanggung jawab atas gereja ini, terus menghidupkannya, terus menolong kami. Terima kasih Bapa, segala puji dan sembah kami hanya kami kembalikan bagi Tuhan yang adalah kepala gereja kami. Haleluya, amin. Mari sekali lagi dengan sukacita, sekali lagi yang di sini kita mengharap dengan wajah yang bersukacita, kita melambaikan tangan, kita pujikan sekali lagi bagian refnya saja. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Selamat ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Sidoarjo yang ke-58 tahun. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, berikutnya kita akan mendengarkan warta jemaat.
Demikian warta jemaat minggu ini. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita minggu ini. Untuk pengutusan dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Maxilas. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Silakan jemaat berdiri, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian amin.